Sepanjang 2026, KPK telah menangkap 11 kepala daerah melalui OTT. Angka tersebut bukan sekedar statistik penegakan hukum. Karena di balik setiap OTT tersimpan potret kegagalan membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Rangkaian OTT oleh KPK tersebut juga mencerminkan bahwa krisis integritas telah menjelma menjadi gejala sistemik yang menggerogoti kualitas kepemimpinan di level kabupaten, kota, dan juga provinsi. Pertanyaan yang kemudian mengemuka yakni kapan para kepala daerah ini akan berhenti melakukan korupsi? Sampai semua kepala daerah masuk tahanan KPK? Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Lombok Barat pada Senin 20 Juli lalu kembali menghadirkan ironi yang begitu telanjang. Penangkapan tersebut bukan sekedar menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. Lebih dari itu, kasus rentetan korupsi ini menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis integritas kepemimpinan daerah yang kian mengkhawatirkan. Sepanjang 2026, KPK telah menangkap 11 kepala daerah melalui OTT. Angka tersebut bukan sekedar statistik penegakan hukum. Karena di balik setiap OTT tersimpan potret kegagalan membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Rangkaian OTT oleh KPK tersebut juga mencerminkan bahwa krisis integritas telah menjelma menjadi gejala sistemik yang menggerogoti kualitas kepemimpinan di level kabupaten, kota, dan juga provinsi. Rentetan OTT tersebut semestinya cukup menjadi alarm keras bagi seluruh elit pemerintahan, baik itu daerah ataupun di pusat. Penegak hukum telah menunjukkan bahwa praktik korupsi di daerah tidak luput dari pengawasan mereka. Cepat atau lambat, penyimpangan akan menemukan jalannya menuju proses hukum. Ironisnya, peringatan demi peringatan, tangkap tangan, kemudian kembali tangkap tangan, seolah tak pernah benar-benar dipedulikan oleh para kepala daerah ini. Yang lebih memprihatinkan, OTT kepala daerah kini seolah berubah menjadi peristiwa yang berulang tanpa menghadirkan efek kejut atau efek jera. Pertanyaan yang kemudian mengemuka yakni kapan para kepala daerah ini akan berhenti melakukan korupsi? Sampai semua kepala daerah masuk tahanan KPK? Jika kondisi ini terus berulang, mestinya pemerintah pusat segera mengambil tindakan, mengambil kebijakan yang cepat, solusi jangka pendek yang mampu untuk membendung semua praktik-praktik korupsi oleh kepala daerah. Namun yang terjadi, seolah rentetan OTT kepala daerah ini dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan dari pemerintah pusat. Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pola pembinaan dan pengawasan yang selama ini diterapkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mesti menerapkan pengawasan melekat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan daerah. Kemendagri mestinya juga paham bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya mengandalkan komitmen moral para pejabat, sumpah jabatan. Nggak bisa itu untuk membendung tindakan korupsi. Namun Kemendagri harus membuat sistem yang mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
yang mencuat dari Mendagri Tito Karnavian justru akan menaikkan penghasilan para kepala daerah, gaji dan juga tunjangannya. Tito mengusulkan adanya peningkatan biaya operasional serta skema insentif bagi kepala daerah. Menurut Tito, kebijakan itu dilakukan untuk mengkompensasi tingginya modal politik yang dikeluarkan selama proses pilkada, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai kepala daerah. Usulan menaikkan gaji kepala daerah ini jelas akan mengusik rasa keadilan publik, utamanya di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan tingginya persoalan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Mestinya yang dilakukan Tito adalah memperbaiki sistem dan membina pejabat-pejabat daerah yang punya potensi korup, bukan malah mau menaikkan gajinya. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra, mengatakan bahwa usulan menaikkan hak keuangan bagi kepala daerah tidak akan otomatis mencegah atau langsung mengatasi permasalahan korupsi. Saya kutip pernyataan Aidinil. Jadi kalau kita lihat anatomi korupsi kepala daerah di Indonesia itu kan tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya pendapatan. Kata Aidinil, di Padang, Sumatera Barat pekan lalu seperti dikutip mediaindonesia.com. Karena itu, apabila menaikkan hak keuangan kepala daerah dilatar belakangi alasan untuk mencegah rasuah, sebaiknya pemerintah pusat lebih teliti dalam melihat akar masalah korupsi di tanah air. Langkah paling mendasar sesungguhnya berada pada hulu persoalan, yakni proses rekrutmen politik. Biaya politik yang besar dalam berkontestasi di pilkada, serta juga uang-uang perahu yang digunakan untuk proses pencalonan itu yang harus dibereskan. Partai politik juga harus berhenti menjadikan elektabilitas dan besarnya kemampuan modal seorang kandidat dalam menyediakan uang kampanye sebagai ukuran utama dalam menentukan calon kepala daerah. Tingginya biaya politik yang dikeluarkan seorang kandidat pada masa kampanye tersebut bukan merupakan uang sukarela yang mereka tidak menuntut pengembalian, tapi itu akan dicari kompensasinya setelah mereka menjabat dengan praktek-praktek korupsi. Fenomena inilah yang mestinya dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat, oleh Kemendagri, oleh pembuat undang-undang yakni DPR juga. Bagaimana untuk membangun sistem kontestasi politik yang tidak menuntut modal besar. Lain lagi dengan Lembaga Ketahanan Nasional yang menggunakan cara berbeda untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Lemhanas mengirimkan sebanyak 25 kepala daerah ke Singapura untuk belajar anti korupsi dan pelayanan publik. Setelah sebelumnya mereka juga diikutkan kelas di kantor Lemhanas selama sepekan. Para peserta ini akan menerima materi tentang anti korupsi dan juga pelayanan publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Program itu merupakan kerjasama Lemhanas dengan Purnomo Yusgianto Center dan Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi, baik Kemendagri ataupun Lemhanas mestinya sadar bahwa beragam macam pelatihan, kursus, retret yang juga sudah digelar oleh Presiden Prabowo atau apapun bentuknya, jelas tidak terbukti mempan untuk membendung perilaku korup para kepala daerah ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi yang cepat dan akurat bagaimana membendung praktek korupsi
di level kepala daerah. Karena sampai kapan ini akan dibiarkan? Menunggu solusi jangka panjang tentu akan berkejaran dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Sampai kepala daerah itu habis tak bersisa. Bukan itu tentu yang diinginkan oleh rakyat. Karena ketika itu dibiarkan berlarut-larut, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Anggaran daerah akan habis karena praktek-praktek korupsi oleh kepala daerah. Indonesia kini sedang menyaksikan darurat integritas kepemimpinan yang perlahan menggerus legitimasi pemerintah daerah dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri.